Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Senang setiap Sabtu pagi punya aktivitas rutin gitu ya. Dan kalau sudah jadi kebiasaan itu secara otomatis diingatkan gitu ya. Sabtu pagi jam 6 sampai jam 7 ada MHJA ya, sebuah acara yang mengajak menata hati dan menata harta ya. Mungkin bagi yang ikut MHJA dari awal ya, dulu fokusnya menata hati ya. Tapi saya termasuk orang yang berusaha untuk taat kepada guru saya ya. Karena guru saya menyatakan, Mil, ya, di akhir-akhir kehidupan kamu kalau bisa kamu ciptakan miliarder-miliarder ya, istilahnya beliau itu Nabi Sulaiman baru gitu ya. Apa itu Nabi Sulaiman? Nabi Sulaiman itu cirinya kaya dan punya pengaruh. Kamu sudah punya Tafis leadership lebih dari 12 tahun ya. Maka sekarang saatnya kamu membuat Tanfispreneur gitu ya. eh, apa namanya? Melahirkan entrepreneur-entrepreneur, melahirkan investor-investor yang siap menjadi miliarder, tapi bukan hanya orang-orang yang memikirkan dirinya, tetapi memikirkan umat, memikirkan Indonesia gitu ya. Jadi alhamdulillah berbekal itu pula akhirnya saya juga mendirikan Akademi Entrepreneur ya, melahirkan entrepreneur dan alhamdulillah jumlahnya makin banyak ya, miliarder-miliarder yang muncul gitu. Dan saya paling seneng ketika di antara mereka tiba-tiba kirim WhatsApp video B, sekarang saya ada di tempat ini B, ya maksudnya di depan Multajam. Berdoa, terima kasih ya B, telah mengantarkan pada sampai titik ini, bisa bawa umroh orang tua, bisa bawa umroh keluarga di tempat ini. Ya, itu kenikmatan yang luar biasa. Maka kemudian belajar dari itu, kayaknya MHJA itu juga perlu membahas harta. Tadinya saya bingung juga ya, apa kaitannya hati dengan harta ya? Ternyata itu kalau harta kita kurang, kalau harta kita bermasalah, itu mengganggu hati juga ya. Maka akhirnya oke, dibantu teman-teman event kita, ya saya minta keikhlasan dari eh, teman-teman pengelola sebelumnya untuk kemudian ayo kita kelola dengan cara baru, gaya baru, MHJA series ya, yaitu menata hati sekaligus menata harta. Mudah-mudahan yang sudah ikut lama nggak keberatan ya. Yang setuju boleh dong emotikonnya biar rame layarnya gitu ya. Setuju, setuju ya. Hati, hati, harta, hati, harta. Jadi menata hati dan menata harta gitu. Nah, wah, makasih berarti pada setuju gitu ya. Dan kalau teman-teman hari ini kita akan bahas nih sesuatu yang juga menggoda hati kita atau mengganggu hati kita itu hutang. Karena saya dulu pernah terjebak hutang juga ya. Jadi saya dulu pernah punya bisnis ya, ditipu oleh teman sendiri gitu ya. Dan kemudian jual rumah, jual tanah, jual mobil ya, masih punya hutang ya. Ya itu gelisah banget deh. Zaman dulu kan belum handphone, makanya masih telepon rumah. Jadi kalau telepon berdering itu, aduh, deg-degan gitu. Ini debt collector atau siapa gitu. Kalau nggak diangkat takut keluarga yang nelpon ya. Kalau diangkat tiba-tiba debt collector ya bisa marah-marah gitu ya. Itu hatinya gelisah. Ya, makanya eh, apa namanya? Sebagian ada yang mengatakan jangan punya hutang, kalau punya hutang hatimu tertawan ya. Dulu saya tidak memaknai ini agak susah gitu. Tapi saya punya kenalan dia seorang direktur di sebuah perusahaan gitu. Ketika saya ajak, ayo kita bisnis bareng-bareng gitu ya. Kalau bisnis ini perlu full penanganannya gitu. Waduh, saya nggak berani. Loh, kenapa? Saya masih punya tanggungan cicilan ya, punya ini yang itu harus punya penghasilan tetap gitu ya. Eh, Tertawan masih jiwanya gitu. Ya. Nah, supaya hari ini nggak omon-omon gitu ya, kita akan hadirkan ya seseorang yang pernah terjebak hutang yang luar biasa ya, sudahlah terjebak hutang, pernah mendekati kematian gitu ya. Ini kayaknya cocok lah jadi guru kita, jadi rujukan kita hari ini. Nah, maka teman-teman yang kira-kira punya sahabat teman yang juga punya hutang, ya supaya nanti tahu cara bagaimana melunasinya, boleh dikirim linknya tuh supaya ikut hari ini ya. Sekarang 800-an orang ya. Masih ada kuotanya, ini kuotanya sampai 1.000. Jadi masih ada 200-an orang. Jadi silahkan disebarkan
saya dari lubuk hati paling dalam, kalau ada di teman-teman MHJA ini, sahabat MHJA ini yang punya hutang, setelah acara ini tahu caranya dan dalam waktu yang nggak begitu lama, mudah-mudahan atas izin Allah dilunaskan. Amin ya. Yang punya hutang, yang mungkin SK ASN, SKPNS-nya sekarang sedang disekolahkan supaya segera lunas ya. Hari ini eh, apa namanya? Mudah-mudahan tahu ilmunya ya. eh Kenapa saya yakin kok bisa ilmunya nanti diterapkan? Karena yang kita undang ini adalah pelaku ya, pelaku yang mampu melunasi hutangnya. Jadi waktu usia muda, habis nikah, ya, usianya kalau nggak salah waktu itu 19 atau 20 tahun, ya, utangnya udah miliaran gitu ya. Dan dengan berbagai trik yang kemudian dilakukan, ya, berbagai cara yang dilakukan, akhirnya beliau ini bisa melunasi hutang. Saya yakin sih sebagian pasti sudah tahu ya, karena itu ada di flyer, ya. Maka kita akan undang sahabat saya, Mas Dewa Eka Proyoga. Ya, dia juga dijuluki apa? Dewa Selling ya. Urusan jualan dia ahlinya ya. Dan itu salah satu yang juga menjadi jalan untuk lunasnya hutang. Mas Dewa, adakah Mas Dewa sudah hadir ya tadi? Ya. Hadir, Beh. Siap. Oke, Assalamualaikum. Mas Dewa, ini Waalaikumsalam warahmatullahi. walaupun namanya acara MHJA Series, hari ini saya minta Mas Dewa ini full menyampaikan. Saya ingin berguru juga ya. Karena yang datang ke saya juga banyak nanya gimana cara ngelunasi hutang. Ya, saya jawabnya ringkas. Cara ngelunasi hutang ya dibayar gitu ya. Kalau nggak dibayar nggak lunas-lunas gitu ya. Saya pernah terjebak utang, tapi utang saya dulu nggak sebanyak Mas Dewa gitu ya. Maka hari ini Mas Dewa silahkan berbagi ilmunya. Mudah-mudahan apa namanya sahabat MHJA yang punya hutang bisa segera dilunasi lewat wasilah ilmu yang Mas Dewa sampaikan. Silakan Bapak Ibu bisa sharing-sharing. Sekarang ada 875 orang ya yang bergabung. Masih ada ya 125-an masih terbuka untuk kemudian bergabung di Zoom ini. Yang di YouTube sudah banyak juga yang bergabung. Ya, jadi yuk kita simak tema kali ini bagaimana supaya kemudian kita terbebas dari hutang. Mas Dewa, saya persilakan untuk berbagi ilmu kepada kita semua. Silakan Mas Dewa. Siap, Beh. Ya, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Bersyukur di pagi ini bisa kembali menyapa teman-teman semua yang ada di Indonesia dari berbagai macam kota dan tempat ya. Semoga pagi ini menjadi sebuah awal mula buat kita di aktivitas keseharian nanti, agar Allah turunkan banyak kebaikan, keberkahan, Allah ridho dengan apa yang kita lakukan. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Oke, Bapak Ibu semua, kalau nggak semua, saya pengen mulai dengan pertanyaan mungkin di sesi pagi ini. Siapa di antara Bapak Ibu semua, kawan-kawan semua yang hari ini hadir dalam kondisi masih punya hutang dan hutangnya pengen segera lunas selunas-lunasnya? Coba kolom komen diisi katakan saya gitu ya. Saya pengen tahu seberapa banyak yang masih punya amanah ini ya. Nggak apa-apa ngakui diri punya hutang nggak apa-apa ya. Mungkin apa sering makan gorengan ya, lupa bayar. Oke, Masya Allah banyak ya. Siapa yang sekarang masih kondisi terjerat riba dan ribanya pengen segera bebas sebebas-bebasnya? Siapa di sini? Ayo, mana? Oh, Masya Allah ya. Nah, ini awal mulai yang baik di antara Anda karena mengakui bahwa Anda sekarang masih punya amanah besar. Karena banyak di orang di luar sana yang mereka tuh ketika ngomongin hutang ngerasa tabu, ngerasa malu gitu ya. Ngerasa diri apa gak punya hutang padahal hutangnya masih banyak. Nah, teman-teman ini adalah mendapatkan poin plus karena di awal udah sadar bahwa ya aku memang masih punya amanah hutang, Kang gitu ya. Nah, maka mendoakan terbaik semuanya yang hadir di pagi ini gitu ya. Semoga siapapun yang hadir di pagi ini ya yang nonton lewat Zoom ataupun lewat YouTube ya. Semoga Allah lunaskan selunas-lunasnya, Allah bebaskan sebebas-bebasnya permasalahan ataupun problematika hutang dan juga riba ini ya. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Oke, Bapak Ibu semua, saya akan menggunakan slide untuk menyampaikan materi yang ingin saya sampaikan di pagi ini. Nanti selama keberjalanannya kalau misalkan ada di antara Bapak Ibu semua ataupun kawan-kawan yang pengen screenshot ya, pengen mencatat, silakan catat ya karena semoga ini menjadi jalan kebaikan buat banyak orang. Kalau Anda pengen ngajak temennya, kerabatnya, sahabatnya, pengen masuk Zoom juga untuk nonton live secara langsung ya, boleh masih ada tuh kuotanya 60 orang lagi tuh. Siapa cepat dia dapat ya.
Karena energinya beda kalau kita nonton Zoom session itu saat live sama saat nonton rekaman, kawan. Jadi kalau misalkan sekarang apa kawan mungkin kawan Anda kerabat Anda yang Anda tahu punya utang boleh share link Zoom-nya ya. Semoga jadi kebaikan buat mereka dan tentunya buat Anda juga. Kita meyakini mandala khairin falahu mislu ajin fa'ilihi ya. Barang siapa menunjukkan kebaikan maka baginya pahala serupa seperti yang ditunjukinya. Insya Allah menjadi amal kebaikan buat Anda juga. Oke, tanpa panjang lebar lagi teman-teman semua, saya akan menggunakan slide saya untuk bisa menyampaikan ke teman-teman. Selama keberjalanannya nanti, kalau misalkan saya tanya, tolong teman-teman bisa jawab di kolom chat ataupun memberikan respon ya. Kalau saya minta melakukan sesuatu, boleh direspon juga ya. Oke, jadi judulnya adalah Lunas Hutang Selunas-lunasnya. Ini sebuah judul yang menjadi salah satu topik yang rasa-rasanya tidak akan pernah mati kalau kita ngomongin hutang. Karena problematika umat saat ini adalah terjerat dengan hutang ya. Apalagi sekarang eranya apa-apa pakai pinjol ya, apa-apa ngutang. Itu jadi sebuah hal yang memang harus kita notice dan harus kita serius menyelesaikannya. Tadi Babe sempat spill bahwa saya pernah punya hutang ya dan alhamdulillah izin Allah ya, dengan pertolongannya pastinya gitu kan lunas hutang ya. Tapi yang menarik benar, sekarang jadi berbalik ya. Saya jadi punya banyak piutang ya. Ada momen di mana ketika saya bertemu dengan orang-orang yang sedang kesulitan gitu ya, terutama yang mereka menjadi kawan dekat kita gitu ya. Oh, rasa-rasanya berat kalau melihat mereka hidupnya itu berjuang gitu. Maka saya tuh pengen minjemin gitu. Nah, akhirnya benar tuh catatan saya barusan pada saat Babe ngomong begitu saya lihat langsung notice catatan saya di HP 1 miliar lebih. Dan ternyata benar walaupun saya dijulukin dewa selling ya, jualan itu sulit bagi sebagian orang gitu kan. Dan saya katakan iya, jualan itu sulit ya, tapi nagih hutang lebih sulit. Nah, maka teman-teman semua, semoga ini menjadi awal mula kalian bisa lunas hutang selunas-lunasnya, bukan dengan minjem lagi ya. Ketika kita ngomong begini, bukan berarti nanti langsung masuk ke DM saya tuh, Kang, please Kang bantu saya, itu bukan begitu cara mainnya ya, saudara-saudara. Jadi sekali lagi, semoga ini jadi awal mula buat kalian semua agar bisa lunas hutang selunas-lunasnya. Masya Allah, 1.000 orang ya. Lanjut teman-teman. Jadi ini cerita saya pengen cerita dulu mungkin mengawali sesi ini sedikit bagi sebagian dari Anda mungkin ada yang baru kenal. Saya Doka Prayoga, saya tinggal hari ini di Bandung gitu ya. Udah lulus sekarang saya lagi ada di Lampung ya. Kalau nggak salah ini kotanya tempat ininya Pak Babeh juga nih ya. Nah di mana saya tuh dulu 2012 nggak pernah punya niat punya hutang ya. Biasanya orang hutang tuh karena ada keperluan untuk beli mobil ataupun bangun rumah gitu kan. Saya tidak ada. Saya termasuk orang yang anti hutang teman-teman. Ya, campaign-campaign saya tuh narasi saya di sosmed, nggak boleh hutang, nggak boleh hutang. Tapi baik lagi, kadang hidup itu ya penuh dengan ujian yang ujiannya juga kadang keluar dari kita sendiri ya, menguji keimanan kita gitu ya. Akhirnya qadarullah 18 hari pasca menikah, saya diuji dengan keadaan di mana harus nanggung kerugian hutang banyak di angka 7,7 miliar rupiah. Saya harus berhadapan dengan 645 investor yang waktu itu nitipkan budget uangnya untuk diinvestasikan dan mereka nggak mau tahu dalam kondisi itu ya. Sempat ketika itu saya coba kotret-kotret menghitung gitu ya, menghitung kalau misalkan saya punya penghasilan untuk bayar hutang sebulan adalah 10 juta gitu ya. Maka dalam setahun saya harus selesai bisa selesai berapa ratus juta Bapak Ibu? Kalau misalkan hutang saya tuh saya bisa selesaikan sebulannya 10 juta rupiah, berarti setahun berapa Bapak Ibu? Ya, setahun berarti kan dikali 12 ya, berarti 10 juta dikali 12 sama dengan 120 juta doang. Sementara sementara hutang saya 7,7 miliar. Sekarang coba buka kalkulatornya ya. 7,7 miliar dibagi 120 juta sama dengan berapa Bapak Ibu? Kutrat. Percayalah kalau Anda hitung pakai kalkulator itu butuh keluar banyak ya tahunnya. Berapakah? Ada yang hitung barusan? 7,7 miliar dibagi 120 juta ya. Pokoknya banyak benar. Total itu adalah 64 tahun setahu saya ya. Coba dicek kalkulatornya ya. 64 tahun. Masalahnya adalah kejadian waktu itu ya. Kejadian waktu itu adalah di usia 21 tahun. Ingat, berarti kan saya harus lunasin utang itu di usia berapa? 21 tambah 64. Benar ya, Mbak Santi Balia ya? 64 tambah 21, 85. Benar gak? Bayangin, 85 tahun saya baru lunas hutang. Setahu saya, seingat saya, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidaklah aku menciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah kepadaku. Itu kata Allah. Kan dalilnya begitu untuk ibadah. Kenapa jadi ceritanya DWK Proge hidup untuk lunasin hutang doang, bener gak?
Tapi itulah kehidupan Bapak Ibu semua, ujian akan selalu ada dan pertolongannya akan selalu ada juga ya selama kita yakin, betul? Nah, maka teman-teman semua, tanpa kita harus lihat misalkan prosesnya dan tanpa harus kita kebayang bagaimana caranya, singkat cerita, kemahakuasaan Allah ya, pertolongannya, kasih sayangnya akhirnya saya rasakan betul. Yang awalnya harus butuh waktu 64 tahun untuk lunas, sampai akhirnya saya hanya butuh waktu 5 tahun saja. Biiznillah kawan-kawan semua. Haza min fadli Rabbi. Dalam waktu 5 tahun, utang 7,7 miliar tersebut lunas, ya. Dan saya akhirnya punya banyak budget yang awalnya dialokasikan untuk debt alias hutang, yang akhirnya bergeser kepada berbagai macam bisnis. Maka buat Bapak Ibu semua yang sekarang mungkin ngikutin saya, kenapa Kang Dewa kok bisnisnya banyak gitu ya? Ada pertanyaan ketika itu saya ngisi di Pontianak gitu ya. Ada ibu-ibu ngacung ya. Kang pokoknya gampang ya ngeliat Kang Dewa bisnis ini, bisnis itu dan segala macam. Itu duitnya dari mana katanya? Saya bilang, ya uangnya dari hasil putaran bisnis sebelumnya. Ya. Nah, karena saya punya ada alokasinya. Nah, yang dulunya tuh alokasi tersebut dibayar buat bayar hutang tiap bulan cicil sekian ratus juta, akhirnya saya investasikan dalam bisnis, ya. Nah, itu nanti akan saya ajarkan di akhir-akhir sesi, insya Allah ditonton sampai selesai pastikan gitu ya. Karena ini penting. Nah, maka sekali lagi saya tanya kepada Anda semua, siapa di antara Anda yang pengen lunasnya pakai cara Allah dengan bantuan Allah gitu ya, yang Anda sendiri sebenarnya nggak kebayang ya, tapi tiba-tiba lunas saja. Mau nggak teman-teman? Mau? Komen saya gitu ya. Siapa yang pengen lunas gitu teman-teman? Ah, Masya Allah. Siap-siap pokoknya. Dengerin sampai selesai ya. Nah, kalau kita ngomongin hutang Bapak Ibu semua ya, maka kita harus tahu dulu kenapa sih orang lain itu berhutang. Kenapa sih Anda itu kemarin berhutang? Coba boleh share di kolom chat pengalaman Anda. Kenapa sih Anda kemarin akhirnya kepaksa gitu ngutang tuh kenapa? Coba share sama saya. Apa alasan teman-teman? Apa alasan Anda hutang ya, kepepet ya, apalagi kebutuhan, modal usaha ya, apalagi beli rumah kan? bantu bantu teman. Oke, luar biasa ya Anda bantu teman sampai ngutang ya. Modal usaha anak ya. Kalau anak cicil, cicil apa nih? Cicil emas. Investasi itu gak boleh hasil dari ngutang, Bapak Ibu. Kumaha sih ini? Sekolah, anak kuliah. Nah, Bapak Ibu semua ada balasan, ada banyak alasan orang lain itu berhutang ya. Setiap alasan itu benar ya, karena memang pada akhirnya setiap orang punya alasan masing-masing. Tapi kalau misalkan saya akhirnya harus ngambil benang merah, setidaknya ada 3 sampai 4 alasan orang lain itu berhutang. Dan ini perlu Anda sadari, perlu Anda ketahui supaya Anda tidak melakukannya lagi. Itu poinnya. Ya, jangan sampai ngulangin lagi ya. Karena percuma kita ngomongin hutang sekarang lunas, misalkan nanti Anda ngelakuin lagi ngapain? Ini artinya tidak taubat gitu. Pokoknya Anda harus tahu dulu nih, apa sih penyebab hutang itu apa, Kang? Satu, Bapak Ibu semua, adalah karena under earning. Karena penghasilannya kecil. Benar ya, teman-teman ya? Penghasilannya kecil. Ada orang-orang yang setiap harinya tuh berjuang untuk bisa hidup, untuk bisa makan. Dia tidak berpikir makan enak di mana, gitu ya. Tapi makan enggak hari ini. Akhirnya terpaksa ngutang. Atau kalau dengan istilah lain adalah kata-kata yang mungkin pas adalah miskin, terkategorikan miskin. Gak apa-apa kalau misalkan kita sekarang nganggap diri ataupun katakanlah miskin gitu ya. Toh itu juga ada kosakatanya dalam Al-Quran. Jangan akhirnya jadi baper juga. Ih sombong amat sih nganggap kita miskin. Nggak gitu. Kita sadar dulu aja. Memang ada orang yang memang kategorinya miskin. Masakin tuh ada dalam dalam kosakata dalam hidup ini gitu kan. Nah gak jadi masalah, sadar dulu aja. Tapi poin pentingnya teman-teman semua, kalau kita ngomongin soal tentang menata harta gitu ya. Nah, ini ya, menata hati dan harta. Poin tentang harta teman-teman semua, kalau kita boleh spill gitu kan, tentang kekayaan dan kemiskinan. Ulangin kata-kata saya di kolom chat ya. Kaya adalah mentalitas. Apa Bapak Ibu? Kaya adalah mentalitas. Tidak punya uang hanyalah kondisi sementara. Apa teman-teman? Tidak punya uang hanyalah kondisi sementara. Maka kita jangan sampai jadi orang yang miskin kuadrat ketika Allah uji kita dengan harta yang tanda kutip itu adalah kecil, nilainya nominalnya. Jangan sampai mental kita, ya hati kita juga ikutan miskin. Makanya kenapa kalau kita buka Al-Quran lagi gitu ya. Allazina yunfiquna fis sarai wal dharra wal kadhiminal ghaidh wal 'afina 'anil nas. Wallahu yuhibbul muhsinin. Dalam kosakata dalam ayat tersebut, allazina yunfiquna fis sarai wal dharra.
yang mereka tuh menginfakkan hartanya dalam keadaan lapang dan sempit. Nah, ini ada kata-kata lapang dan sempit. Artinya orang kaya bisa saja dia sempit kalau dia pelit, orang miskin bisa saja dia lapang kalau dia dermawan. Nah, maka dalam konteks ini, gak apa-apa Anda kondisi saldo sekarang masih meronta-ronta, ronta gitu ya. Kenapa ya saldo saya kayak jeruk nipis, tipis gitu kan? Gak apa-apa, sadari aja dulu emang demikian gitu kan. Gak apa-apa, masih dikit juga gak apa-apa gitu kan. Yang penting apa kita sadar mental kita, makanya penting ngikutin proses seriesnya HJA dari Babeh ini. Untuk bisa apa? Mentalnya mental kaya. Pantang minta-minta, pantang ngemis. Ngemis teman-teman. Hati itu disetting gimana caranya kita menjadi kaya. Karena sama, mungkin Anda berhutang awalnya karena kebutuhan hidup, tapi lama-kelamaan selama Anda belajar, ikhtiar lebih baik, insya Allah nanti mulai tuh pertumbuhan ekonominya ya, hartanya bisa mulai punya dan insya Allah lunas. Itu yang pertama. Jadi orang yang hutang karena penghasilannya kecil, karena terkategori miskin. Yang kedua adalah overspending. Kalau orang satu ini yang tadi adalah lebih kepada memang kondisi ekonominya tidak baik-baik saja, ya, maka tugas kita adalah gimana caranya kita termasuk kategori miskin dengan banyak ikhtiar, ya, dengan banyak bekerja keras gitu ya. Maka yang kedua adalah overspending. Penghasilannya itu sebenarnya cukup, tapi pengeluarannya boros, teman-teman. Mereka ini banyak gaya gitu ya. Bisa jadi disebabkan karena salah circle. Nah, maka hati-hati dalam memilih circle. Kalau kawan-kawan kita hobinya tuh pamer-pamer, flexing-flexing gitu ya. Kemungkinan besar kita kecipratan di dalamnya ya. Nah, maka jangan sampai gaul sama orang yang kayak begitu gitu kan. Ya kalau mau silakan aja, cuma jangan sampai nanti juga keserap energinya, bawaannya tuh pengen pamer aja mulu. Sementara kita buat yang teman-teman yang muslim gitu kan diajarkan untuk hidup sederhana ya. Loh, katanya harus hidup luar biasa. Yang harus luar biasa itu karyanya. Yang harus luar biasa itu manfaatnya. Ingat, kita diciptakan gak cuma sekedar jadi orang baik, tapi yang sebaik-baiknya orang. Ya, bukan dalam arti memperkaya diri, tapi justru berbagi dengan banyak orang. Jadi hati-hati poin nomor dua, Anda jangan salah circle yang menyebabkan Anda jadi OKB ya dan ujung-ujungnya banyak gaya. Ngelihat orang lain beli tas baru, ikutan beli tas baru, motornya baru, mobilnya baru, ikutan beli mobil baru, ya, panasan. Saya pernah datang ke sebuah tempat ya, di mana ini komplek di salah satu daerah di Jakarta sana gitu ya. Apa namanya? Kata teman saya tuh, di sini tuh kompleknya panas katanya. Padahal waktu itu enggak, biasa aja, adem-adem aja. Enggak, panasan Kang di sini mah. Maksudnya gimana? Tuh lihat, itu si bapak itu kemarin beli mobil, terus yang sana juga beli mobil lagi gitu. Pokoknya satu garasi mobil itu ada isinya tiga atau empat. Maksudnya panas itu bukan di suasana cuaca panas, tapi orangnya panasan. Nah ini bisa jadi karena tadi terlalu melihat orang lain. Nah ini nomor dua. Maka supaya Anda nanti tidak berhutang lagi, jangan sampai salah circle, supaya tidak banyak gaya. Ya, itu nomor dua. Ketiga, apa alasan orang lain berhutang ketiga teman-teman semua? Karena unexpected event. Kejadian yang tidak diduga-duga. Entah itu ujian, entah itu cobaan, ya, entahpun peringatan, entah itu azab, ya. Kita ini nggak tahu nih di mana nih yang benernya kan. Nah ini ada aja gitu teman-teman. Nah dalam konteks kasus saya, teman-teman, saya tuh tidak terlalu miskin juga. Saya orang yang hidup ya cukup gitu kan. Saya tidak juga banyak gaya, bahkan sampai saat ini gaya hidup saya juga cuman gitu doang bahasanya, tidak banyak gaya. Tapi masuk kategori nomor tiga, unexpected event ataupun kejadian yang tidak diduga-duga. Ya, nah waktu itu ya baik lagi ketika saya bisnis, saya ketemu dengan partner, ternyata partnernya adalah orang yang tidak amanah, nipu kita dan akhirnya harus menanggung kerugian yang sangat besar. Nah di poin nomor ini baik lagi, mungkin Anda ngerasa tidak salah awalnya. Mungkin Anda ngerasa bahwa itu yang dia yang nipu gitu kan, itu dia yang culasin saya. Tapi balik lagi, teman-teman, saya mau nanya kepada Anda sekarang. Rukun iman ada berapa buat yang muslim? Ayo saya nanya. Di YouTube soalnya banyak tuh ketikan pertama, rukun iman ada berapa? Mungkin lupa gitu. Rukun iman ada berapa? Enam ya, Mbak Husna ya. Rukun iman yang keenam apa? Ayo, rukun iman yang keenam. Ayo. Percaya pada kodo dan kodar. Bener ya, Bu Nelly? Nah, ya. Artinya kalau udah ngomongin kodo dan kodar, itu baik dan buruk. Artinya segala sesuatu itu ketetapan baik buruk udah pasti, teman-teman. Pasti atas izin Allah. Nah, maka termasuk ketika kita berhutang, ketika kita jatuh, itu udah bagian dari takdir yang sudah Allah tetapkan.
Walaupun balik lagi tugas kita tuh bagaimana merespon kejadian tersebut. Nah, maka dalam konteks ini, gimana? Kalau tadi nomor satu supaya miskin gimana ya? Tadi ikhtiarnya maksimal, kerja keras, dan seterusnya. Yang kedua, gimana supaya kita nggak banyak gaya ya? Tadi hidup sederhana, jaga circle, jangan masalah gaul gitu kan. Yang ketiga gimana nih? Nah, tadi dengan mempertebal keimanan kita, yang ngikutin episode seriesnya MHJA, menata hati dan harta, bagian dari itu. Kenapa? Hati kita terus kudu ditata, harus kudu diingetin terus, teman-teman. Ya, iman aja Yazid wayangkus gitu ya, naik dan turun, apalagi motivasi ya. Wajar ikutan seminar motivasi, acara inspirasi gitu ya. Baru sehari dua hari semangat gitu kan. Seminggu dua minggu mulai lempem lagi. Wajar iman aja ya, naik dan turun. Nah, ini pentingnya kenapa kita harus ada forum begini nih. Dicas tiap pekan dengan MHJA gitu ya. Nah, sekarang teman-teman, tiga alasan tadi ya yang harus teman-teman notice. Tadi sekali lagi satu adalah apa namanya unexpected overspending gitu ya, under earning dan juga unexpected event. Nah, sekarang saya mau nanya teman-teman, apa yang Anda rasakan, khususnya wabil khusus buat Anda yang sekarang sedang punya hutang ataupun pernah punya hutang. Apa yang Anda rasakan ketika Anda punya hutang, Bapak Ibu? Boleh saya di kolom chat, apa yang perasaan yang Anda rasakan? Ya, cemas ya, sesak dada, gak tenang ya, gelisah ya, resah, wah resah ya, gelisah, gak cemas ya, menyesal, was-was. Nah, ini perasaan-perasaan yang akan muncul ya, gak bisa tenang ya, susah tidur ya, banyak nyamuk ya. Gajinya ikut melayang, tidak tenang, bingung, bertengkar. Bertengkar dengan pasangan. Nah, ini hati-hati teman-teman. Banyak orang gara-gara hutang ujung-ujungnya tengkar sama pasangan pula, cerai lah apalah. Aduh, ini mengerikan banget nih masalah hutang ya. Sedih ya. Nah, itu yang juga dirasakan sama orang-orang di luar. Orang yang bingung ya, sedih, lemah, malas, pengecut, pelit, stres, frustasi, gila, tertekan, emosional, terlantar, bahkan ada yang sampai cerai. Bahkan kalau kita ngelihat berita-berita ada yang sampai bunuh diri. Ini adalah kondisi-kondisi ketika orang lain punya hutang. Gara-gara ngutang kita ngalamin kondisi kayak begini. Maka saya bilang teman-teman semua, kalau cuma sekedar kayak resah, gelisah, frustasi, gila gak apa-apa lah ya, maksudnya stres gitu ya. Tapi kalau sampai poin di nomor cerai, bunuh diri itu, aduh, usahakan lah kita nih harus jaga iman kita nih ya. Udah mah harta kita diuji ya, jangan sampai juga kena ujian yang lain, keimanan. Maka quote-nya sederhana yang selalu saya sampaikan Bapak Ibu. Kita boleh kehilangan seluruh harta kita. Kita boleh kehilangan seluruh pendapatan kita. Kita boleh kehilangan circle pertemanan kita. Kita boleh kehilangan rasa percaya mereka pada kita. Tapi satu yang gak boleh hilang. Apa itu? Keimanan kita pada Allah. Jangan pernah kehilangan iman. Sampai-sampai harus apa? Bunuh diri, teman-teman. Nah, kalau Anda ngalamin kondisi kayak begini, maka sebenarnya wajar. Karena ini juga dialami sama Abu Umamah. Abu Umamah itu adalah satu sahabat Nabi yang waktu itu Nabi datang ke masjid di saat orang lain pada kerja. Kok Abu Umamah ini di masjid doang gitu kan. Rasul nyapa, wahai sahabatku, kenapa kamu kok diam mulu di saat orang lain pada kerja? Iya Rasul saya bingung. Gitu kan. Bingung kenapa? Ya bingung punya utang banyak gitu kan. Gak selesai-selesai. Lantas Rasul mengajarkan, mau gak saya ajarkan sebuah doa yang ketika kamu amalkan, utangmu bakal selesai. Jawabannya apa kira-kira? Tentu jawabannya mau gitu ya. Apa yang diajarkan sama Nabi kepada Abu Umamah? Allahumma inni a'udzubika minal hammi wal hazan, wa'udzubika minal azzi wal kasal, wa'udzubika minal jubni wal bukhli, wa'udzubika min golabatid dain wa qahrir rijal. Ada yang hafal ya Bapak Ibu? Di sini saya yakin banyak beberapa di antara Anda yang hafal gitu. Ya Allah ya Rabb, gitu ya. Apa namanya? Aku berlindung kepadamu minal hammi wal hazan. Ham itu gelisah, hazan itu sedih. Azi wal kasal, azi itu lemah, kasal itu malas. Ya. Jubni wal buhli, jubni itu pengecut, bukhli itu pelit. Ya. Nah baru berikutnya adalah min golabati dain, dari lilitan hutang dan kesewenang-wenangan orang. Jadi kebayang ya kalau kita doa utang itu gak langsung gini, ya Allah ya Rabb lunaskan hutang hamba, ya Allah bebaskan hutang hamba sebebas-bebasnya. Gak langsung begitu cara doanya Bapak Ibu. Terus gimana? Doa dulu dari perasaan-perasaan tadi. Hami wal hazan, gelisah dan sedih. Karena itu yang pasti dirasakan. Kalau ada bagian itunya Allah beresin, tanda kutip selesai gitu, nggak sedih lagi, nggak gelisah lagi, nggak takut lagi, urusan Anda bisa lancar. Tadi ada yang nanya, Kang doanya itu gimana gitu kan? Nah ini ya, doanya ada dalam amal surat pagi dan petang. Nah nanti Anda udah nonton MHJA ini, Anda boleh tuh baca amal surat pagi, nanti pasti kelewat tuh doanya ya. Apa tuh doanya ini ya? Allahumma inni audzubika minal hammi wal hazan,
wa a'udzubika minal azzi wal kasal, wa a'udzubika minal jubni wal bukhli, wa a'udzubika min ghalabatid dain wa qahrir rijal. Nah ini ya, ya Allah aku berlindung kepadamu dari kegelisahan dan kesedihan. Gelisah ya. Apa yang bikin gelisah teman-teman? Masa depan kita yang bikin gelisah, kan? Nanti gimana ya Allah anak saya sekarang aja utangnya banyak. Nanti gimana apa namanya sekolahnya? Gelisah akan masa depan yang belum pasti akhirnya gelisah gitu kan. Kesedihan, kesedihan itu bisa atas masa lalu. Jadi kalau kegelisahan atas masa depan, kesedihan itu masa lalu. Aduh baper gitu kan mikirin orang-orang di belakang dulu pernah zolimin ini, dulu pernah begini begitu, sedih lah pokoknya ya dengan kondisi masa lalu. Kelemahan, kelemahan ya, tadi ya kita nggak apa namanya nggak mampu bayar teman-teman ya, nggak sanggup bayar duitnya untuk bayar lunasin utang itu ya. Kemalasan, nggak mau bayar. Nah teman-teman ya hati-hati di sini. Banyak orang di luar sana, mereka itu punya duit banyak tapi gak mau lunasin hutang. Karena apa? Mereka tuh malas. Maka penting kesadaran akan diri kita untuk mau bayar hutang. Gak cuma sekedar mampu, tapi benar-benar mau, teman-teman. Ya. Nah ini ya, ini penting ya. Sifat pengecut dan kikir. Tadi pengecut tuh di chat gak dibalas ya. Padahal cuma sekedar nanya Assalamualaikum gitu doang. Pasti kalau kalau Anda punya hutang ya, tiba-tiba ada orang ya ngechat Assalamualaikum gitu doang. Apalagi orang dari orang yang Anda utangin gitu ya. Atau yang utangin Anda gitu. Apa jawabannya kira-kira? Pak maaf belum ada gitu kan. Padahal cuma nanya Assalamualaikum doang, jawab Waalaikumsalam gitu ya. Itu saking orang tuh pengecutnya. Udah seuzon duluan bener Teh Novi. Ya. Nah ini poin penting. Jadi sekali lagi nggak ada pengecut lagi, nggak kikir lagi gitu ya. Nah ini yang juga harus kita terus berdoa. Nah baru tuh minta tentang gimana caranya lilitan hutang tersebut keluar dari lilitannya ya dan bisa lunas selunas-lunasnya gitu ya. Nah pertanyaan muncul. Lantas, oke Kang, aku paham. Sekarang yang membuatku hutang nih gara-gara ini itu dan segala macam. Sekarang gimana sih cara lunas hutang? Ya, bagaimana cara lunas hutang? Mau tahu teman-teman? Komen mau kalau mau ya. Saya akan menggunakan mind map untuk bahas ini ya, supaya kita lebih interaktif ya. Mau ya? Mau. Siap, siap. Oh, Masya Allah ya, pada semangat luar biasa. Ntar saya buka dulu mind mapnya. Jadi teman-teman semua, tadi sudah di-spill sama Babe bahwa kalau kita mau lunas hutang ya, kalau kita mau lunas hutang, kunci lunas hutang adalah ba, bayar. Ya iyalah Kang ya Allah Kang, dari semua orang juga tahu kali bayar hutang gitu. Nah, benar. Ya ini ya saya tulis ya. Bayar lunas. Ini kunci lunas hutang. Tapi ini gak cuma sekedar kata-kata yang semua orang juga paham. Ini adalah sebuah framework, teman-teman. Ini adalah sebuah cara main. Apa itu, Kang? Ini singkatan. Pertama B. B di sini adalah ini ya. Berani hadapi kenyataan. Maksudnya gimana, Kang? Kenyataan bahwa saya masih punya amanah dalam kurung hutang. By the way, layar bagus ya, teman-teman ya, aman, aman ya. Nah, ini penting. Makanya tadi saat saya di awal bilang siapa di antara Anda yang masih punya hutang gitu kan? Ini penting untuk sadar ya. Penting untuk sadar, berani menghadapi kenyataan masih punya hutang gue gitu ya. Padahal banyak di luar sana tuh kayak so aman gitu, kayak enggak aku gak punya utang, padahal utang banyak gitu kan, gak mau ngaku gitu kan, enggak mereka malu gitu kan, ya nggak mau nyadar, gak mau beresin utangnya. Nah, apa yang harus disadari di sini teman-teman semua harus dihadapin gitu kan tadi berapa jumlah hutangnya, harus tahu angkanya, ke siapa aja, ke mana aja, itu harus tahu. Karena banyak di antara Anda terlalu kecil ya, kelihatan nggak teman? Banyak di antara kita pada saat kita ngomongin hutang gitu ya, mereka tuh nggak sadar dengan jumlah persisnya. Saya tuh utangnya udah jelas ya, 7,7 miliar. Di atas belakang 7 miliar itu ada 300 ribu. 7,7, 300 ribu sebenarnya. Ya. Maka ketika ada yang bilang bahwa itu utang Kang Dewa 7 miliar. Bro, gitu ya. Bukan 7M, 7,7. Karena koma di atas 7 itu ada 700 juta. Gitu. Ini itu harus paham, harus tahu. Dan ke siapa aja. Dan apalagi yang paling penting nih, ini harus target kapan. Ya. Target lunasnya. Nah, ini yang poin penting juga, teman-teman. Jadi ketika teman-teman punya hutang, harus berani hadapi kenyataan bahwa memang saya ini masih punya hutang. Dan jumlahnya sekian, ke sekian puluh orang, sekian titik gitu ya, kartu kredit ya, terus juga ke banknya ada beberapa gitu kan, ya. Dan juga ke siapanya gitu kan, dan kapan mau lunas, saya harus punya rencana. Tidak semua yang kita rencanakan bakal berhasil, teman-teman. Apalagi tidak kita rencanain.
Nah, tugas kita sebagai manusia, ikhtiarnya tuh ngerencanain, oh, aku target dengan utang 200 juta ini, target adalah misalkan dalam waktu 6 bulan lunas. Gimana? Itu nanti urusan sekian berikutnya. Yang penting targetnya dulu. Saya yakin banyak banget di antara Anda yang bahkan menargetkan pun tidak berani ngaku sama saya. Ayo, benar gak? Saya kayaknya nggak kebayang, gimana nanti aja. Kayak lari dalam kondisi ini. Nah, ini poin nomor satu. Jadi kalau Anda pengen lunas hutangnya, Bapak Ibu semua, ya, maka harus berani hadapi kenyataan bahwa Anda masih punya amanah yang harus diselesaikan. Dan bukti seriusnya apa? Jumlahnya harus tahu, ke siapa aja, kemana aja, dan kapan lunasnya. Karena bingung Kang, ya tadi karena kita belum doa sama Allah agar kebingungan itu dihilangkan, agar clear mikirnya. Anda hadir hari ini gitu kan ikutan MHJA ini bagian dari cara Allah membuat Anda tersadar ya. Oh iya juga ya. Bener, iya. Maka udah ikutan acara ini tulis lagi hutang Anda berapa, ke siapa aja, ke titik mana aja dan targetin lunasnya kapan. Tapi kan Kang, saya nggak tahu cara beresinnya. Itu nomor sekian tulis dulu aja targetnya. Dalam ilmu coaching teman-teman nanti kalau Anda belajar ilmu tentang dunia coaching, ada yang namanya framework gitu ya. Salah satunya adalah grow. G adalah goal, R adalah reality, O adalah option, W adalah wrap up. Jadi ternyata kalau melakukan sesuatu itu harus dimulai dari targetnya dulu. Baru kondisi saat ini gimana, baru caranya gimana. Bukan, gimana nanti aja deh. Kenapa kamu gak netapin target? Soalnya saya gak kebayang. Kebayang itu nomor tiga. Option itu nomor tiga gitu. Paham teman-teman ya? Komen paham gitu ya, supaya tahu nih ya. Jadi tetapkan dulu kapan lunasnya, ya, berapa tahun, berapa bulan. Nah, saya nggak tahu caranya, Kang. Itu nanti baru belajar setelah itu. Paham? Oh, mantap, pintar-pintar. Itu yang pertama. Yang kedua, Bapak Ibu semua, supaya kita lunas hutangnya, maka harus akui diri salah. Ini penting pengakuan diri atas kesalahan yang pernah dilakukan. Atas kesalahan yang ngambil KPR tiba-tiba gitu ya, atas kesalahan karena ngambil mobil pakai leasing, atas kesalahan ngambil pinjol, ya, atas kesalahan apapun yang Anda lakukan di hutang sebelumnya, termasuk kesalahan kepada Allah, ya, nih, banyak dosa ya ke Allah ya, itu harus minta ampun. Nah ini minta ampun, ya, teman-teman, tahu nggak yang menghambat rezeki kita apa? Yang menghambat rezeki kita, salah satunya itu dosa yang kita perbuat. Ya, saya dulu waktu lunasin utang 7,7 miliar itu ikutan seminar ke berbagai macam titik gitu kan. Jarang ada yang bahas poin ini gitu kan. Saya akhirnya tuh waktu itu mentok cuman berapa puluh juta gitu income saya. Waktu itu puluhan juta bagi saya kecil karena utang saya miliar gitu kan. Sampai akhirnya ya Allah gimana lagi nih, bingung saya pengen dapat ratusan juta gitu kan. Akhirnya apa yang terjadi? Saya ikut kajian ba'da subuh di salah satu masjid. Si ustadznya ngomong, seorang manusia terhalang rezekinya karena dosa yang diperbuatnya katanya. Ternyata yang menghambat rezeki kita itu adalah dosa-dosa kita. Nah, maka kawan-kawan semua, ya ini ya, harus sadar diri kita ini banyak dosa, minta ampunlah sama Allah. Harus sadar diri kita ini banyak salah ke manusia, maka harus minta maaf ke mereka, ya. Nah, ini poin penting, sadar. Kita pernah zolemin orang, kita pernah gibahin orang, pernah mitnah orang, ya, caci maki orang, julid sama orang, 3D, ya, dengki, dongkol, dendam, ya. Nah, ini membuat kita akhirnya rezeki kita syarat ya, rezeki syarat nih saya di sini ya, rezeki syarat ya. Ada frameworknya nih. Syarat ya. Syarat rezeki rezeki syarat ya. S yang pertama adalah tadi syirik terselubung, terselubung ya. Menuhankan sesuatu selain yang harus dituhankan yaitu Allah. Jadi kita tuh selalu ngerasa lebih tenang ketika saldo banyak, merasa lebih tenang ketika followers banyak, ketika punya teman banyak. Oh, pokoknya tenang aja gitu kan. Wah, ini mulai sirik-sirik kecil yang nggak kelihatan nih. Nah, itu harus minta ampun sama Allah atas dosa itu, teman-teman. Itu yang namanya syirik terselubung. Apalagi nih, ya, emosi negatif sama manusia tadi, dengki, dongkol, dendam, bawahnya tuh kesel aja mulu gitu kan. Pokoknya susah lihat orang lain apa namanya? Senang, senang lihat orang yang susah gitu ya. Ngeliat orang yang sukses ada paling kebetulan. Ngeliat orang yang gagal tuh kan gue juga kata gue juga apa gitu. Nah, ini gini-gini loh, ngomong mulu gitu kan. Ini emosi negatif. Jangan sampai itu terjadi sama kita. Apalagi R, riba ya, dan turunannya. Turunannya tahu teman-teman? Turunnya tadi kayak leasing ya.
Leasing itu kan bentuk dari riba, KPR, kartu kredit, nah itu ya. Nah, itu ya. Apalagi ego ini ya, ego yang besar, yang sombong susah dibilangin, ya. Kata karyawan kita bilang, Pak harusnya gini, Pak kamu tahu apa? Kamu di karyawan saya diem, nah, kan? Ketika istri bilangin, Abah, ayah, misalkan, udah gini aja, udah kamu diam ikutin saya aja. Nah ini udah miskin, punya hutang, sombong pula. Nah itu, egonya yang terlalu besar tuh, ya. Apalagi ya T, ya takabur, sombong, ya, dan tidak bersyukur, ya. Tidak bersyukur, ya. Bagaimana mungkin Allah nambah nikmat kebaikan buat kita kalau kita aja dikasih nikmat dikit, sombongnya minta ampun, gak pernah bersyukur gitu kan. Nah ini ya, akui diri salah dulu Bapak Ibu. Ya, oh ini pokoknya sesi pagi ini banyak makjlebnya aja. Pokoknya. Ya, aku dia salah ya Allah, aku salah ya apa namanya ya, ya sholat tobat ya, banyakin istighfar seharian tuh kan, pakai tasbih itu ya kemana-mana kan. Apalagi banyak-banyak minta maaf. Nah, minta maaf ini teman-teman yang paling challenging dibandingkan minta ampun. Ngaku sama saya, lebih sulit mana minta ampun atau minta maaf? Lebih sulit minta ampun sama Allah atau minta maaf sama manusia? Ya, asli diingetin lagi jelek banget ya. Lebih sulit mana? Minta maaf bener ya, karena berhubungan dengan ego tadi. Ya, yang egonya tinggi bego, ego bego kalau bahasa gitu. Ya nampol nampol lah gue pikirin gitu kan. Ini menyadarkan kita gitu. Ya udah makanya sekarang Anda coba listing, udah ikutan acara ini ya, tulis nama-nama orang yang pernah Anda sakit hatikan ya. Gara-gara omongan Anda, ocehan Anda itu, gibahnya Anda, catat datang ya, telepon, atau chat dan minta maaf ya. Maaf ya bro gini. Biarin orang ini, kamu kenapa biarin minta maaf duluan? Ya, udah jelas kan ente yang salah gitu kan. Itu yang pertama, orang yang pernah Anda sakit hatikan. Yang kedua adalah Anda pernah sakit hati gara-gara omongan siapa, teman-teman. Ya, ini juga jadi ganjalan hati kita. Coba tulis nama-namanya. Ya, mungkin kita pengen bawanya pengen nonjok gitu kan gara-gara lu tuh ya. Tapi udah tulis saya namanya, Anda chat duluan, bro. Apa, maaf ya bro, gua kalau selama ini punya salah gitu kan. Harusnya sebenarnya tadi dia yang minta maaf kan, tapi baik lagi. Kehidupan ini bukan soal siapa gengsi gak gengsi, kaya nggak kaya ya. Siapa yang paling hatinya lapang itu kalau Bun Salim kan begitu. Nah ini teman-teman sok coba lakuin tuh. Kalau kalau berani nih ya, itu kalau Anda berani lakuin itu top marko top, tunggu tinggal keajaibannya ya. Tinggal keajaiban tuh datang tiba-tiba ya. Dengan cara apa tadi? Minta maaf ke orang yang Anda buat salah sama yang pernah bikin Anda sakit hati gitu ya. Itu paling challenging. Nah itu nomor dua teman-teman. Yang ketiga yang juga tak kalah penting adalah ini ya, yakin bakal selesai. Jadi kita ini harus punya keyakinan yang besar ya bahwa hutang kita ini bakal selesai. Ya, belajar dari kisah-kisah terdahulu ya, terdahulu. Kisah siapa Kang yang harus kita belajar darinya gitu kan? Banyak kisahnya Siti Hajar ya, kisah Siti Hajar ya, Sofa Marwah ya. Tahu kisah Siti Hajar teman-teman? Ya, Siti Hajar itu pada saat eh, sama Nabi Ibrahim gitu ya, bayangin udah lama nikah, terus kan giliran punya brojol anak gitu ya, malah ditinggal ya. Bayangin kalau ibu-ibu kalau punya suami gitu ya, udah lama gak punya anak, tiba-tiba brojol nih anak gitu ya, ditinggal perasaannya gimana tuh Bu? Ya, nah ini yang dilakukan ya, ini yang dialami sama Siti Hajar. Wah Ibrahim kamu teh beneran ninggalin saya sendirian, diem ya. Wah Ibrahim kamu teh beneran ninggalin aku sendirian, diem. Wah Ibrahim kamu tuh beneran yang kalian gue sendirian dia. Sampai akhirnya Siti Hajar bilang, wah Ibrahim apakah ini perintah Allah? Nah eta kalau orang Sunda bilang, itu perintah Allah. Oh kalau itu perintah Allah, laksanakan. Oke. Sampai akhirnya apa yang terjadi Bapak Ibu semua ya. Akhirnya Siti Hajar ngalamin kondisi kekurangan makanan, ya nutrisi, minuman gitu kan. Dia bolak-balik gitu ya karena anaknya nangis mulu Ismail, bayi kecil gitu kan. Dari sofa ke marwah, teman-teman. Sofa ke marwah itu jauh loh. Beda kalau misalkan kita kondisinya tuh toab ya. Kalau Anda pernah umroh ataupun siapapun yang belum pernah umroh, semoga Allah panggil dalam waktu cepat ya teman-teman ya, sebaik-baiknya waktu gitu ya. Itu bisa ngekorting waktu dengan mendekin diameter. Tapi kalau sa'i teman-teman, sa'i itu ya panjang treknya. Sofa marwah, sofa 7 kali Bapak Ibu. Kan logikanya gini, kita sekarang ngomongin logika akal kita yang ngebatas ya. Kan kalau udah tahu di sofa dan di marwah 1 kali 2 kali ini tidak ada apa namanya, tidak ada air gitu ya bahasanya ya. Maka udahan dong ngapain bolak-balik sampai 7 kali, bener gak? Kalau kata Einstein Anda pernah dengar? Ya, oke. Einstein Anda pernah dengar? Ah, ini bentar, tulisannya kelihatan jelas ya. Einstein tuh pernah bilang hanya orang gila yang melakukan cara yang sama berharap hasil beda. Saya gak kebayang ya Siti Hajar hidup di era sosmed, era TikTok ya.
Tadi tuh kalau Nabi Ibrahim sama Siti Hajar hidup di era itu kayak sekarang, pas Ibrahim ninggalin Siti Hajar, itu bakal dihujat tuh Nabi Ibrahim tuh. Bener gak? Dasar suami gitu diri gitu kan, udah bertahun-tahun nikah, gitu punya anak, tinggalin. Nah, itu kemungkinan netizen komentarnya begitu tuh. Ya, saya nggak ngebayangin tuh. Pas giliran Siti Hajar, itu kan tadi yang dicibir Nabi Ibrahimnya ya. Nah sekarang Siti Hajarnya tuh, pas giliran bolak-balik Sofa Marwah gitu kan, kan logikanya balik 7 kali loh. Udah tuh coy gitu ya, itu tuh udah ada gak ada air gak ada makanan, ngapain lu bolak-balik, orang gila lu gitu kan. Untung Siti Hajar waktu itu belum ada TikTok ya, itu kalau ada diviralin tuh gila lo gitu kan, tapi gak gitu. Ia melakukan dengan penuh keimanan, keyakinan yang besar pada Allah, bahwa Allah ini bakal kasih solusi. Muncratnya Zam-Zam di mana, saya tanya Bapak Ibu? Muncratnya Zam-Zam apakah di kaki Ismail? Hah? Iya ya, bukan di sofa, bukan di marwah, betul gak? Balik lagi, kebayang kalau mama kondisi kayak begitu, ya Allah ya Robi, bercanda dari tadi, kalau tau kayak begitu gue diem doang, bener gak? Kan udah tahu puncaknya di kaki Ismail dari tadi, gue diem doang di sini kan. Tapi mekanisme hidupnya begitu Bapak Ibu. Kita kadang harus jualan ceker dulu, jualan cemilan dulu, jualan susu kambing dulu untuk bisa lunas hutang. Ikutan hem aja dulu rutin gitu kan. Itu kita tuh bagian dari sofa marwahnya gitu. Nah maka ini yang harus kita yakini, yakin bakal selesai dengan belajar di kisah terus, dan itu gak masuk akal semua. Gak masuk akal semua. Apalagi kisah Nabi Musa ketika tongkat Musanya, tentang tongkat Musa. Tahu kisahnya Bapak Ibu? Tongkat Nabi Musa, ketika Nabi Musa ya dalam kondisi terkepung Firaun ya, di depan ada laut, belakang Firaun. Kan kebayang ya kalau udah dikepung begitu, harusnya pasukan Nabi Musa dukung atau ngejatuhin ya. Kan kita kalau punya perusahaan nih, buat Anda yang pengusaha ya, kan harusnya mah kalau target kita 100 miliar gitu kan, kan harusnya mah tim tuh ngedukung ya. Siapa semangat Pak. Tapi apa yang terjadi Bapak Ibu? Yang terjadi adalah ketika kondisi kita sekarang punya target besar, lunas hutang, oh, pulang dari sini nih, Anda ikutan acara ini, ada ngomong kan ke suami, ceritanya suami gak ikutan MHJA gitu ya. Si Uminya nih istri ngomong, Abi, pokoknya target kita, hutang kita lunas dalam waktu 6 bulan. Semangat, Allah Akbar gitu kan. Tapi kata suaminya, Umi, istighfar Umi, katanya. Kita ini 6 bulan hidup aja sulit gitu kan. Ini kadang syaitan orang terdekat gitu kan. Kul a'udzu birabbin nas, fuah gitu kan. Nah, itu ternyata itu terjadi juga sama Nabi Musa. Ya, pasukannya Nabi Musa itu bilang ke Nabi Musa, "Wahai Musa, kita bakal kekejar ya Musa. Di depan ada laut wes mentok, belakang Firaun. Ini gimana cerita lu keluar dari kondisi kayak begini?" Tapi perlihatkan, lihat respon Nabi Musa. Tidak, ya. Saya punya Allah, ya. Terus Allah berfirman, "Idrib biasokal bahar." Ya, pukulkan tongkatmu ke laut. Nah, kebayang kalau misalkan Nabi Musa adalah kita, Bapak Ibu. Pukulkan tongkatmu ke laut. Hah, tongkat ya Allah, bercanda ya, bercanda gitu kan. Tongkat kok disuruh dipukulin gitu kan. Tapi enggak, Nabi Musa dengan keyakinan yang sangat besar, keyakinan yang sangat tinggi, pukulkan tongkatmu ke laut, dor, tak gitu kan. Itu laut kebelah, Pak. Laut kebelah ya. Nabi Musa lewat sama pasukannya tuh dibantuin tuh kan. Firaun lewat, mati Firaun dan pasukannya, reng-rengannya kan. Nah, tapi kuncinya apa Bapak Ibu semua? Ya. Kuncinya adalah Nabi Musa ini punya keyakinan yang sangat luar biasa. Keimanan yang sangat kuat. Nah, ini poinnya. Paham ya? Ngomen paham. Maafin dengan dewa, gak apa-apa saya maafin ya. Buat Anda yang pernah ngomenin. Paham, lanjut ya. Oke, lanjut. Yang ketiga, keempat, teman-teman. Yang keempat adalah ya, yang keempat adalah atur. Ya. Atur sumber pemasukan. Nampaknya saya simpan di sebelah sini aja karena ini ada 10 totalnya. Ya, atur sumber pemasukan. Ya. Nah, apa yang harus Anda lakukan ya? Perbesar pipa penghasilannya. Dan yang kedua adalah perbanyak penghasilannya. Bedanya apa Bapak Ibu semua? Anggaplah ini kolam. Kolam itu adalah rekening Anda. Ya. Kolam ini adalah, kalau mau screenshot silakan screenshot ya. Nanti saya juga, kalau mau nanti saya bagiin juga deh ya. Nah ini pipa penghasilan Anda tuh ya. Gimana cara pipanya ini gitu ya? Gimana cara kolam ini memperbanyak uangnya gitu ya? Maka harus diperbesar pipa yang ngucurnya atau diperbanyak pipa yang ngucurnya. Misalkan Anda kerja di perusahaan gaji 5 juta gitu ya. Supaya Anda dapat 10 juta ya maka mau dijadiin 10 juta. Nah, itu artinya perbesar di dalam pipa yang sama. Nah, ini pasti butuh yang namanya waktu kalau diperbesar itu. Nah, kalau memperbanyak itu butuh yang namanya ilmu, dan semua kehidupan ada konsekuensinya ya.
butuh ilmu. Misalkan apa yang Anda awalnya tuh kerja cuma sekedar dapat gaji doang, ya. Sekarang Anda mulai belajar ilmu public speaking dari Babe Jamil, ikutan STC gitu kan. Akhirnya apa? Ya tadi, pandai ngomongnya jadi trainer ya, diundang-undang isi gitu kan. Nah, Anda dapat bayaran dari fee-nya tuh. Apalagi Anda dapat royalti karena Anda apa misalkan jadi seorang creator produk di skill up misalkan ya Anda bikin produk e-course, bikin e-book ya, dapat royalti, dapat duit ya. Nah, ini kan butuh ilmu semua. Kalau di sini ilmu kerja, gaji, di fee ilmu ngomong gitu kan, royalti ilmu nulis gitu kan. Nah, ini harus ada ilmunya semua apalagi eh, profit ya. Dari apa? Investasi Anda belajar investment, bagaimana cara investment di saham ya, di emas, di apapun gitu ya, di bisnis ya. Nah, itu pastinya ya, apalagi dividen ya ataupun duit di bisnis. Nah, ini semuanya butuh waktu, teman-teman semua butuh ilmu untuk dapatin profesi ini ya. Nah, ini ya, karena apa profesi yang berbeda? Karena profesi berbeda butuh ilmu yang berbeda. Nah, kebayang teman-teman ya. Jadi pada saat Anda pengen naikin penghasilan, ada dua cara. Anda caranya yang mana? Yang ini atau yang ini? Nah, kalau saya dulu memilih gitu ya untuk memperbanyak, makanya topik saya banyak, ada trainer, ada penulis, ada internet marketer gitu kan. Dan memang butuh ilmu, makanya belajar ya. Banyak tuh video-video saya yang bertebaran di YouTube, Anda bisa tonton juga itu free gitu kan. Supaya dapat ilmu baru gitu. Nah, nanti dari sini uangnya akan kita pakai buat bayar hutang. Nah, itu atur sumber pemasukan. Paham ya Bapak Ibu ya, paham, komen paham kalau udah paham gitu ya. Nah, nggak cuman sekedar itu, kita juga yang nomor 5 R, ya R nomor 5 ini baru nomor 4 ya. Saya nggak tahu sampai jam berapa nih waktu kasih waktunya ya. Sejam setengah lah insya Allah maksimal ya. Nah, yang berikutnya adalah rajin nolong orang. Nah, ini yang menarik teman-teman semua. Dalam kondisi terjepit, terhimpit, mungkin kita sekarang posisinya justru yang harus ditolong, bener nggak? Yang harus ditolong. Tapi inilah cara main kehidupan. Kalau kita pengen dapat pertolongan Allah, maka quote-nya nih ya, bantu orang lain dahulu, dahulu, ya, dibantu Allah kemudian. Nah, gitu. Jadi Anda kalau pengen ditolong sama Allah, maka harus banyak nolong orang sebanyak-banyaknya. Bagaimana caranya nolong orang? Kamu duit saya aja dikit gitu ya. Nah, kan nggak nolong orang nggak harus pakai duit, Pak. Nolong orang itu bisa pakai ilmu, bisa pakai waktu, bisa pakai keringat, masukan. Nah, ini nih contoh ya. Anda nge-share link ini ke teman-teman di luar, itu bagian dari cara Anda nolong dia. Andanya punya hutang, teman Anda punya hutang, coy, tonton coy. Dengerin nih, simak tuh, Kang Dewa sama Babe gitu kan. Nah, Anda ketika melakukan itu, niatnya adalah pengen dibantu sama Allah. Ya Allah ya Rab, hamba ini butuh ditolong. Cara hamba pengen ditolong nih, ya Allah, aku juga udah nolong nih teman-teman nih. Ya, karena hamba yakin dengan perkataan Nabi tadi yang saya sepil di awal ya. Mandala ala khairin falhu mislu ajin fa'ilhi. Barang siapa menunjukkan kebaikan, baginya pahala seperti yang ditunjukinya. Ya kali aja kita nolongin orang lunas hutang, kitanya yang lunas hutang. Kan gak ada yang tahu. Nah, jadi sekali lagi rajin nolong yang banyak ya. Apapun yang bisa tolong lakukan. Itu bayar. Nah, kan? Oke, lanjut ya. Lunas. Nah, L-nya apa? Libatkan Allah ya dalam segala situasi gitu ya. Dan cara kita melibatkan Allah dalam segala situasi adalah dengan tetap harus banyak berzikir ya. Harus apalagi teman-teman semua. Jadi karena disitulah ada ketenangan. Yang tenang, yang menang. Anda akan berada dalam kondisi di mana harus apa namanya harus berhadapan dengan debt collector lah, investor lah, kan itu kan butuh ketenangan. Kalau Anda gak tenang, ya Anda akan berat menghadapi mereka, gitu ya. Anda akan kebingungan, gitu ya. Banyak tobat, betul ya, banyak istighfar, nah itulah. Pokoknya libatkan Allah dalam segala situasinya, ya. Harus terus ingat Allah, ya. Apalagi teman-teman semua, urutkan prioritas. Apa maksudnya prioritas, Kang? Ya, tadi Anda harus bayar, terutama bagi Anda yang utangnya itu ke banyak titik ya. Ya, yang nominalnya kecil dulu, nominalnya kecil. Atau yang support atau dukung Anda, yang didahulukan lunasnya. Ya, kalau banyak titiknya ya, tadi supaya ada win, kerasa menang dulu nih. Alhamdulillah satu lunas, dua lunas, tiga lunas. Kenapa yang diberesin yang teman Anda yang dukung Anda dulu? Karena baik lagi mereka yang bantu kita, ya.
Jangan sampai malah yang jatuh-jatuhin kita yang kita dahulukan, biarin ini itu diakhirin dulu juga aja gitu ya. Itu ya, urutkan prioritas. N-nya adalah negosiasi, cicilan ya. Entah itu jumlahnya ataupun termin pembayarannya. Anda harus paham bahwa utang piutang itu ranahnya hukum perdata bukan pidana. Jadi kalau misalkan Anda udah ada niat gitu ya, maka Anda ada catatan baik di situ, maka nego aja. Yang awalnya misalkan 10 juta dalam waktu setahun, ya 10 jutanya per bulan dalam waktu setahun misalkan. Anda nego, saya pengen bayar bisa insya Allah 5 juta per bulan tapi 2 tahun ya bro misalkan. Nah, itu tinggal digituin aja ngobrol aja ya. Berikutnya apa? Nah, ini atur ya, alokasikan pengeluaran. Nah, ini yang juga sangat penting dilakukan ketika Anda kondisinya ini adalah punya hutang. Hutang untuk cicilan debt, hutang. Ini cicilan hutang. Ya. Berikutnya adalah untuk living, kehidupan sehari-hari. Ya. Ketiga adalah saving, tabungan atau simpanan. Ya. Berikutnya adalah investing, investasi atau bisnis. Berikutnya adalah giving, sedekah atau infak. Ah, ya. Untuk wakaf. Gitu ya. Nah, banyak orang malah tidak menggunakan alokasi infak ataupun sedekah, teman-teman semua, ya. Karena apa? Karena mereka itu posisinya ngerasa bahwa hidup ini aja udah susah, ngapain gua sedekah gitu-gitu loh ya. Nah, ini ya, ini adalah konsep penting untuk bayar hutang. Nah, terakhir adalah sederhanakan hidup. Sederhanakan hidup. Hidup sederhana, sesederhana mungkin, ya. Berkarya sehebat mungkin. Nah, berkarya dan bermanfaat ya. Waktunya sudah habis ya jam 7 ya. Nah ini ya. Nah ini adalah konsep bayar lunas teman-teman. Jadi ketika Anda mempraktekkan konsep ini, semoga nantinya ya Anda bisa benar-benar lunas hutang selunas-lunasnya ya. Bebas riba, bebas bebasnya. Jadi kalau misalkan disimpulkan ya dalam satu slide sederhana gitu ya. Kang gimana sih lunas hutang itu ya tadi ya. Tentu frameworknya adalah bayar lunas gitu ya. Nah ini. Nanti mungkin slide-nya akan saya bagikan, cuman teknis yang baginya saya nggak tahu gimana. Ini ya. Ini ya, bayar lunas, berani hadapi kenyataan, akui diri salah, yakin bakal selesai, ya. Atur sumber pemasukan, rajin nolong orang, libatkan Allah dalam segala situasi, gitu ya. Utamakan prioritas, negosiasikan cicilan, alokasikan anggaran, ya, ataupun pengeluaran, dan sederhanakan hidup. Nah, itu adalah cara agar kita bisa lunas hutang selunas-lunasnya. Karena waktunya sudah masuk jam 7, mungkin saya akhiri dulu sampai di situ. Mungkin teman-teman kalau ada yang mau tanyakan, silakan tanyakan saja. Nanti kalau ada apa-apa, saya coba bantu jawab kalau memang bisa dijawab gitu ya. Filenya nanti akan saya share di itu di chat ya. Sambil saya chat, nanti saya kembalikan dulu deh ke Mas Bedi. Silakan Mas. Iya, Oh, makasih. Babe, silakan Babe. Ya, makasih Kang Dewa. Ilmunya luar biasa. Ya, yang merasa dapat ilmu luar biasa boleh acung jempol biar rame ini di layar kita itu ya. Wah, luar biasa ya. Oke, ini karena edisi spesial, waktunya nambah dikit nggak apa-apa ya. Apa namanya? Mungkin kalau eh, apa namanya ada pertanyaan boleh ditanyakan. Ya, ini ada yang sudah angkat tangan ya. Tadi Mas Rizky angkat tangan tadi, bukan ya? Ya, kalau gitu ada angkat tangan eh, Mbak Nova. Silakan Mbak Nova. Teh Nova atau Mbak Nova atau Bu Nova silakan. Bebas Kang Jamal, bebas Jamal. Oke, Ya, terima kasih kesempatannya. Mohon izin off cam ya, belum bisa on cam. Terima kasih banyak Kang Dewa, sangat menginspirasi, insightful karena ini langsung dari pengalaman nyata ya. Tadi ada satu poin yang masih pengen saya gali tentang ada kata tadi tuh negosiasikan cicilan gitu ya. Nah, kadangkala kan ketika kita, jadi kebetulan nih Kang Yoga yang dosa mungkin ya, dosa yang kami lakukan saat ini tuh adalah
kita berinvestasi dengan cara berhutang gitu. Itu adalah sesuatu yang ya Allah gitu ya, apa sih? Kenapa kita melakukan ini ya gitu kan? Tapi ya karena itu adalah amanah, itu masih ada, ya udah kita harus hadapi dan memang harus lanjutkan gitu ya. Eh, yang ingin saya tanyakan, bagaimana untuk yang terkait negosiasikan cicilan gitu ya? Kan banyak banget gitu di YouTube ataupun orang-orang yang sharing tentang trik supaya cepat lunas gitu ya, cicilan cepat lunas dengan cara misalnya di di apa sih, dimacetkan dulu dan begini-begini nanti kita nego dan seterusnya gitu. Kalau kita nego langsung ke penyedia ini misalnya bank gitu ya, itu nggak akan bisa tuh nego langsung gitu, sehingga pakai trik and tipsnya kayak gini-gini gitu ya. Tapi saya juga masih ragu gitu, apakah itu jalan yang benar gitu ya, atau sebetulnya yaitu ya tips and trick yang nggak harusnya nggak kita lakukan gitu, hal seperti itu. Terima kasih Kang Dewa, itu aja dari saya. Oke, langsung Kang Dewa, silakan. Masih suaranya belum kedengaran, Kang? Nah, ini saya jawab dengan 6 jangan ya. Ini penting buat tambahan buat teman-teman semua supaya tidak melakukan. Satu, jangan pernah asal janji. Karena ini ngomongin soal tentang negosiasi ya. Jadi negosiasi itu ya poinnya tadi ibaratnya untuk menemukan titik temu nih antara kita dan dia gitu. Nah, satunya itu jangan pernah asal janji. Misalkan tadi, ya nanti saya janji tanggal sekian saya akan bayar. Pokoknya 3 bulan lunas gitu ya. Tadi baik lagi. Nah, kalau misalkan mau menjanjikan, mending cari termin yang panjang. Dan kita harus sadar juga bahwa yang namanya hutang piutang itu baik lagi itu adalah perdata. Sejatinya lembaga manapun ketika ada sebuah perjanjian atas hutang piutang itu sebenarnya hutang piutang aman aja gitu. Justru kalau misalkan kita memberikan sebuah kepastian yang baru yang lain gitu, itu yang jadi masalah buat kita. Gitu. Jadi yang pertama tadi, jangan pernah asal janji. Kedua adalah jangan bayar hutang dengan hutang. Ya, ini namanya gali lubang tutup lubang ya. Sekarang kita bayar hutang 10 juta minjem lagi ke teman itu sampai kapanpun. Dan yang paling sulit itu mental, ngubah mental. Makanya kenapa MHJ menjadi sangat saya support karena menata hati itu penting untuk bisa menjadi menata harta. Bagaimana mungkin Anda bisa menata harta Anda yang pengen tadi banyak itu kalau sementara pas uang kecil aja Anda berantakan, termasuk ngatur duit soal tentang pengeluaran di hutang gitu kan. Nah, itu jangan pernah bayar hutang dengan hutang. Itu pada saat kita catatan-catatan yang pentingnya pada saat negosiasi. Yang ketiga, jangan cari cara bayar untuk tidak bayar. Jangan cari cara untuk tidak bayar, sorry, ya. Karena banyak di antara kita yang saya temukan gitu di luar sana, mereka selalu berupaya untuk nggak mau bayar. Nah, kalaupun misalkan nggak mau bayar nih, ya, kalau kita yang Muslim tuh meyakini bahwa cicilan itu ya harus dibayar hutang, itu amanah kan bahasanya kan gitu ya. Tapi hutangnya ribanya harus ditinggalkan. Nah, itu yang kita negosiasikan. Ya, makanya ada istilah trik-trik itu kan dikolimakan lah, dibeginikan, dimacetkan. Itu bagian dari agar ribanya dihentikan. Tapi hutangnya tetap dibayar, jangan kabur bahasanya. Ini nomor tiga, jangan pernah ada upaya untuk ngabur ya ataupun menghilang dengan tidak membayarnya. Yang keempat, jangan pernah tergoda minta sedekah. Ini yang juga penting. Ini mental, baik lagi. Ya, kaya adalah mentalitas. Tidak punya uang hanyalah kondisi sementara. Maka poinnya adalah balik lagi ketika kita sekarang dalam kondisi tidak punya uang untuk bisa bayar hutang, ya maka berikhtiar dengan sebaik mungkin dengan cara apa? Jualan, ya, dengan cara berbisnis, bekerja, berkarya, ya. Jangan kabur dan menghindar dari masalah, ini penting juga, ya. Walaupun balik lagi saya tahu lah ketika tekanan gitu ya dari debt collector ataupun dari orang menempa kita, ngechat kita, nelfon kita pasti, wah itu kan mentalnya bakal kena gitu kan. Tapi balik lagi jangan kabur. Dulu ketika saya ngalamin kondisi kayak gitu, Mbak, posisinya adalah ini nomor handphone saya, ini platform sosial media saya, ya. Saya tinggal di Bandung gitu, saya gak akan kemana-mana. Berikan saya waktu gitu ya, maksimal saya bilang, karena saya ngukur dulu waktu itu maksimal 5 tahun. Waktu itu di tahun pertama ya, tahun ke-0 tuh kan. Saya bikin maksimal 5 tahun, karena itu keyakinan yang ada dalam benak saya gitu kan. Tapi baik lagi bisa jadi dia ada yang selesai 2 tahun, ada yang selesai sama saya 3 tahun gitu. Ini saya gak lari. Ini nomor WA gua, ini sosmed gua akan kabur ya. Tapi baik lagi, belikan waktu saya untuk bisa bergerak. Karena kalau misalkan lu gak kasih kesempatan, gue akan bisa gerak dan gak bisa beresin utang lu bahasanya. Ya. Terakhir adalah jangan sampai kehilangan iman. Itu catatan-catatan penting pada saat Mbak dan juga kawan-kawan yang lainnya pengen negosiasi. Jangan sampai ngelakuin 6 jangan tadi. Gitu, Be. Oke, kayaknya kalau dilihat serunya, suatu saat perlu ngundang Kang Dewa lagi nih ya. Ya, yang Ya, boleh. yang setuju tulis setuju, setuju, setuju. Kalau lebih dari 100 mungkin bisa kita undang lagi nanti eh, Ya. supaya kita hari ini molornya nggak terlalu panjang. Jadi Bu Seriati sabar ya. Nanti pertanyaannya diajukan kalau suatu saat kita undang Kang Dewa lagi. Yang nulis setuju udah banyak ini. Supaya kita juga tidak molor terlalu lama karena waktunya juga sudah jam 7 lewat 15.
Sekali lagi terima kasih Kang Dewa. Siap, Ini luar biasa ya. Silakan kalau mau belajar langsung sama Kang Dewa. Kang Dewa juga tergabung dengan saya di Skill Up ya. Banyak juga ebook-ebook beliau di Skill Up. Silahkan kalau mau googling di sana. Dan insya Allah Kang Dewa barusan sudah menyatakan siap diundang lagi. Apalagi tadi berkaitan dengan harta dan hati. Jadi thank you ya Kang. Kita kembalikan ke Mas Nuga. Silakan Mas Nuga. Baik, Masya Allah, Jazakallah Babe dan Kang Dewa. Pagi hari ini sangat insightful, luar biasa. Bukan cuma hal-hal yang bisa kita inspirasi gitu ya, kita mendapatkan inspirasi tapi kita bisa praktek langsung insya Allah ya. Maka dari itu Bapak Ibu semua yang mau mencurahkan rasa syukurnya di akhir ini, Nuga mau mengajak gitu ya, barangkali ada yang mau mencurahkan rasa syukurnya setelah dapat ilmu untuk meningkatkan komitmen, apalagi ilmu ini ya jarang-jarang banget mungkin dibahas ya, apalagi sama Kang Dewa Eka Prayoga dan spesial di MHJ Series ini. Yang mau berwakaf, mau berinfak, mau bersedekah pagi ini, mengawali hari ini dengan menitipkan sebagian hartanya ke Kampung Ekopreneur, alhamdulillah. Kami selalu punya tempat, kami selalu punya ruang tersebut untuk Bapak Ibu Ayah Bunda semua ya. Jadi mangga bisa di scan barcode-nya atau di salin nomor rekeningnya 98991000104 ya. Insya Allah mohon doanya semoga bulan ini kita akan mulai proses pembangunan dari Kampung Ekopreneur. Mohon doanya yang mau terlibat langsung mangga silakan, insya Allah nanti kami akan terus update terkait dengan perkembangannya. Maka dari itu doa dari Bapak Ibu Ayah Bunda sahabat sehati semua ini sangat berharga. Tolong selipkan di setiap tahajudnya, di setiap duhanya, di setiap doa-doanya ya. Insya Allah. Dan saya mau informasikan, insya Allah di pekan depan kita akan belajar lagi, kita ketemu lagi di MHJA Series by Kampung Ekopreneur. Temanya minta energi positif, energi terbaiknya, kita ramaikan layar kita dengan emoticon-emoticon terbaik, supaya pagi hari ini apapun ilmu yang sudah kita terima, ini jadi tanda untuk kita bisa praktek dan siap untuk lunas hutang selunas-lunasnya. Siap ya, insya Allah ya. Dari sini kita bisa belajar terus. Amin ya rabbal alamin. Baik, Bapak Ibu, Ayah Bunda, Bapak Jamil dan Kang Dewa mohon izin ya, kita sama-sama tutup akhiri kegiatan kita pagi hari ini dengan mengucapkan lafaz hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin, dan kita sempurnakan dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Mohon maaf bila mana banyak kekurangan dari saya pribadi, kelebihan Allah hadirkan untuk kita semua. Mari kita akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. There's no telling what's coming. It's the Banyak deh, Kang Dewa. and I can't stop thinking about you. I know you're here and you're the reason Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Kang Dewa apa kabar?